Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Kusuma Dewa dari kelas IPA 1B absen 19 akan mempresentasikan tentang aplikasi kasir Medical Mart. Jadi, di sini saya sudah membuat desain form di mana jika di-run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam form ini terdapat inputan untuk memilih nama barang yang ingin dibeli, yang mana jika kita memilih salah satu barang, maka akan secara otomatis akan keluar harga dari barang tersebut. Nah, setelah itu kita bisa menginputkan jumlah barang yang ingin kita beli. Dan di saat kita menekan tombol enter, maka akan muncul total dari harga barang tersebut. Setelah kita menginputkan item-item yang ada di form ini, yaitu ada nama barang, harga, jumlah, dan total harga, lalu kita bisa mengeklik button add list ini. Maka item-item ini akan masuk ke dalam tabel daftar list view. Jadi kita bisa menginputkan barang-barang lain yang ingin kita beli, lalu kita tambahkan ke daftar list view. Nah, jika kita sudah selesai menginputkan barang dan menambahkannya ke daftar tabel list view, selanjutnya kita bisa klik button done. Dan button done ini untuk menampilkan total harga yang harus dibayar. Lalu setelah itu, jadi kita bisa klik ini. Nah, jadi ini adalah total dari harga masker yang berjumlah 4 box. Lalu harga dari face shield yang jumlahnya itu ada 6. Nah, lalu setelah itu kita bisa menginputkan jumlah uang yang dibayarkan. Contohnya di sini saya mengisi 260.000. Dimana setelah kita menekan tombol enter akan muncul jumlah kembalian dari uang yang kita bayarkan. Nah, setelah selesai kita melakukan transaksi kasir, kita bisa menghapus daftar tabel yang ada pada list view dan bisa kembali untuk mengisi inputan lain. Nah, untuk desainnya, saya menggunakan combo box untuk nama barang yang sudah saya rename menjadi nama. Lalu untuk harga sampai kembalian, saya menggunakan text box yang masing-masing text box itu saya beri nama sesuai dengan labelnya, yaitu ini saya beri text box harga ini saya beri nama harga, lalu text box jumlah ini saya beri nama jumlah, lalu text box total harga saya beri nama total, dan text box total bayar saya beri nama T bayar, lalu text box uang saya beri nama uang, dan yang terakhir text box kembalian saya beri nama kembalian. Setelah itu di sini ada 3 button. Yang pertama itu ada button add list, di mana saya beri nama badd, lalu ada button done yang saya beri nama bdone, dan yang terakhir ada button delete list yang saya beri nama bdelete. Lalu di sini ada list view. List view ini untuk daftar tabelnya yang saya beri nama LV barang. Nah, pada saat didesain ini, list view ini tampilannya itu kosong, tidak ada nama dan tidak ada jumlah baris dan kolomnya. Namun pada saat di-run, tampilan list view-nya akan muncul baris dan kolomnya. Nah, cara untuk menampilkannya itu ada di perintah ini. Diawali dengan nama list view, yaitu LV barang, titik kolom, titik add,
lalu dalam kurung itu petik nama headernya, yang lebarnya adalah 120 dan perataan teksnya adalah rata tengah. Begitupun yang lainnya. Yang membedakannya itu hanya lebar dari kolomnya. Nah, setelah kita menambah header table, kita bisa menambahkan perintah ini, yaitu lv barang atau nama list view-nya, titik view sama dengan view titik details. View ini adalah tampilannya dan kita pilih view details. Nah, lalu untuk menampilkan garis pada baris dan kolomnya, kita menggunakan perintah lv barang titik get lines sama dengan true. Nah, untuk ini adalah perintah di mana ketika kita mengeklik satu item, maka seluruh kolom pada item tersebut akan terseleksi. Nah, lalu di sini adalah perintah untuk menambahkan item pada combo box nama barang. Nama ini adalah nama dari ini titik items titik add dalam kurung item pertama. Begitupun selanjutnya dalam kurung item kedua, item ketiga, dan item keempat. Lalu selanjutnya di sini ada perintah di mana setelah kita memilih barang dari combo box, maka akan secara otomatis harga barang tersebut akan muncul. Jadi di sini ada kondisi di mana barang yang dipilih combo box adalah masker, maka akan muncul harga dari masker. Begitupun lainnya. Jika barang yang dipilih itu adalah hand sanitizer, maka akan muncul tampilan dari harga hand sanitizer. Nah, setelah itu di sini ada jumlah fokus. Jumlah fokus ini adalah perintah untuk menempatkan kursor pada teks box jumlah. Jadi setelah kita mengisi, maka kursor akan berpindah ke jumlah dan kita harus mengisi jumlah barang yang ingin kita beli. Nah, lalu di sini ada perintah untuk memunculkan total harga ini. Jadi setelah kita mengisi jumlah barang, saat kita menekan tombol enter, maka secara otomatis jumlah harga dari barang yang kita beli itu akan muncul secara otomatis. Nah, perintahnya itu seperti ini. Jadi jumlah itu adalah text box dari ini. Metodenya itu adalah key press pada saat ditekan tombolnya. Nah, setelah itu di sini ada kondisi di mana jika ASCII dari e-keychar sama dengan 13 itu adalah nilai desimal dari tombol enter. Maka yang dilakukan adalah menampilkan total harga yang diambil dari perkalian jumlah dengan harga. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur untuk perintah button add list, di mana perintah ini untuk menambahkan
string-string yang ada di objek text box nama barang, harga, jumlah, dan total harga ke dalam list view. Badd adalah nama dari button add list. Ya, di sini. Nah, eventnya itu adalah klik. Lalu di sini saya sudah mendefinisikan satu variabel untuk menampung item yang akan dimasukkan ke dalam list view, yaitu variabel xItem. Nah, untuk pertama ini xItem titik text sama dengan nama titik text. Ini adalah untuk kolom pertama pada tabel list view. Nah, untuk kolom selanjutnya perintahnya seperti ini. Lalu di sini ada perintah lvbarang.items.add xItem. Nah, ini untuk menambahkan ke list view. Lalu selanjutnya itu ada perintah untuk mengosongkan text box pada ini, text box sama barang, harga, jumlah, dan total harga pada saat mengeklik add list. Nah, selanjutnya di sini itu ada prosedur untuk perintah button done. Nah, di mana ketika kita mengeklik button done, maka akan muncul total harga yang harus dibayar. Di sini ada perintah pbayar titik text sama dengan bayar. Bayar ini sebuah variabel yang sudah saya definisikan di atas, yaitu dim bayar as integer sama dengan 0. Artinya saya mendefinisikan variabel bayar menjadi integer dan nilainya sama dengan 0. Nah, jadi di sini text box total bayar akan muncul nilai dari variabel bayar, yang mana yang sudah saya letakkan pada prosedur jumlah keypress, di mana saat saya menginputkan jumlah barang kemudian menekan tombol enter, maka nilai total harga akan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam variabel bayar. Lalu uang fokus ini sama seperti jumlah fokus, yaitu memindahkan kursor ke text box uang. Setelah itu di sini ada prosedur untuk menampilkan uang kembalian pada saat menekan tombol enter. Jadi contohnya di sini saya menginputkan uang yang dibayar itu 100.000, lalu saya klik tombol enter, maka akan muncul text box di kembalian. Nah, perintahnya itu seperti ini, sama seperti perintah pada jumlah keypress. Yang membedakannya itu hanya di rumusnya ini, dimana jika kita menekan tombol enter maka akan menampilkan uang kembalian yang diambil dari pengurangan jumlah uang dengan total harga yang dibayar. Lalu di sini ada perintah prosedur untuk menghapus daftar list view. Jadi jika kita sudah selesai melakukan transaksi seperti ini, jika kita mengeklik button delete list, maka daftar list view dan string pada text box total bayar uang dan kembalian akan kembali kosong, dan kita bisa mengisi kembali barang-barang yang ingin
kita beli. Maka prosedurnya akan seperti ini. Ini untuk menghapus daftar list view, dan ini untuk menghapus text box pada total bayar, menghapus text box pada uang, dan menghapus text box pada kembalian. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.